Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Belatri Febriana dari kelas 11 MIPA 6, absen 27. Saya akan mempresentasikan tugas biologi tentang jaringan hewan. Jaringan hewan adalah kumpulan sel sejenis yang memiliki struktur dan fungsi yang sama untuk membentuk suatu organ. Jaringan pada hewan berbeda dengan jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada hewan ada 4 macam, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan tubuh dan membatasi rongga tubuh hewan. Jaringan epitel terdiri dari sel-sel yang memadat dan saling terikat dengan erat. Berdasarkan struktur sel yang membentuknya, jaringan epitel terdiri dari 3 macam, yaitu epitel pipi, epitel batang atau epitel silindris, dan epitel kubus. Selain itu, terdapat pula epitel transisi dan epitel kelenjar. Epitel pipi atau gepeng selapis berfungsi untuk menyaring atau filtrasi zat-zat yang hendak masuk ke dalam organ, sekaligus menghasilkan pelumas untuk melancarkan kerja organ. Epitel ini bisa ditemukan pada ginjal, selubung jantung, pembuluh darah, pembuluh limfatik, dan kantung udara paru-paru atau alveolus. Epitel silindris adalah jaringan epitel yang tersusun atau susunan sel-sel berbentuk silinder atau batang secara vertikal dan hanya tersusun atas selapis sel. Fungsinya untuk melancarkan proses sekresi dan perlindungan organ. Epitel kubus selapis bertugas untuk mempermudah organ tubuh dalam menjalankan proses sekresi dan penyerapan. Epitel ini terletak pada ginjal, ovarium, dan berbagai kelenjar di dalam tubuh. Epitel transisi adalah jenis epitel berlapis. Jaringan ini terdiri dari beberapa lapisan sel epitel yang dapat berkontraksi dan berkembang untuk beradaptasi dengan tingkat distensi yang dibutuhkan. Epitel transisi melapisi sistem urinaria organ dan di sini dikenal sebagai urodelium. Epitel kelenjar diatur menjadi struktur yang dikenal sebagai kelenjar yang dapat berupa sel tunggal atau sekelompok sel yang mengkhususkan diri dalam memproduksi dan melepaskan zat tertentu. Fungsi utama epitel kelenjar adalah untuk memproduksi dan melepaskan berbagai produk sekretori seperti keringat, air liur, ASI, enzim pencernaan, dan hormon, di antara zat lainnya. Biasanya produk ini disimpan di dalam vesikel kecil yang terikat membran yang kemudian dilepaskan dari sel. Jaringan ikat adalah jaringan yang berfungsi untuk memperkuat jaringan lain, melindungi organ tubuh, menyimpan energi, membentuk struktur tubuh, dan menyusun sistem sirkulasi. Jaringan ikat terdiri dari matriks dan sel-sel penyusun jaringan ikat. Matriks terdiri dari serat kolagen, serat elastis, serat retikuler, dan mukopolisakarida. Sedangkan sel-sel penyusun jaringan ikat meliputi fibroblast, sel lemak, sel plasma, makrofag, dan sel tiang. Sel fibroblast merupakan sel yang paling umum ditemui pada jaringan ikat dan mensintesis beberapa komponen matriks ekstraseluler atau kolagen, elastin, retikuler, beberapa makromolekul anionik atau glikosaminoglykan, proteoglikan, adiposit.
juga dikenal sebagai liposit, dan sel lemak adalah sel yang terutama menyusun jaringan adiposa terspesialisasi dalam menyimpan energi dalam bentuk lemak. Sel plasma adalah salah satu jenis sel darah putih yang mengeluarkan antibodi dalam jumlah besar. Makrofag adalah sel darah putih yang bekerja dengan cara menelan dan mencerna atau fagositosis kuman dan sel yang rusak atau pecah, mati, atau sekarat. Dalam prosesnya, makrofag membuang sisa pencernaan kuman yang disebut antigen. Tujuannya adalah agar sel limfosit dapat mengidentifikasi antigen sebagai berbahaya, mempelajarinya, mengingatnya, dan merangsang pembentukan antibodi untuk menyerang mereka. Sel mastosit atau sel tiang. Seringkali sel-sel ini berkelompok di sekitar pembuluh darah. Hal ini erat kaitannya dengan fungsi sel mastosit untuk menghasilkan heparin dan histamin. Heparin bermanfaat untuk mencegah terjadinya pembekuan darah, sedangkan histamin untuk meningkatkan kemampuan permeabilitas kapiler darah. Jaringan otot adalah jaringan yang berfungsi untuk menggerakkan anggota tubuh baik secara sadar maupun tidak sadar. Jaringan otot terdiri dari sel-sel otot. Jaringan otot dibagi menjadi 3 macam, yaitu otot polos, otot rangka atau otot lurik, dan otot jantung. Otot polos merupakan otot yang bekerja tanpa kita sadari atau kehendaki. Otot polos bekerja atas perintah otot dan kebutuhan tubuh. Otot ini tersebar di seluruh tubuh, mulai dari saluran pernapasan, rahim, kandung, kemih, hingga saluran pencernaan. Otot lurik atau otot rangka adalah sejenis otot yang menempel pada rangka tubuh dan digunakan untuk pergerakan. Otot ini mempunyai pigmen mioglobin dan mendominasi tubuh vertebrata. Otot ini disebut lurik karena pada otot ini tampak daerah gelap dan terang yang berselang-seling. Otot jantung merupakan penyusun dinding jantung dan memiliki fungsi untuk memompa darah baik menuju jantung maupun sebaliknya, sehingga terjadi sirkulasi darah. Jaringan saraf adalah jaringan yang membentuk sistem saraf. Saraf mengirimkan impuls dari panca indera menuju otak. Jaringan saraf terdiri dari sel-sel saraf. Setiap sel saraf terdiri dari 3 bagian utama, yaitu dendrit, badan sel, dan akson. Dendrit adalah serabut pendek bercabang yang merupakan tonjolan dari sitoplasma. Pada dendrit memiliki badan sel dan mitokondria. Fungsi dendrit adalah menghantarkan impuls ke badan sel. Badan sel yaitu bagian utama neuron yang memiliki inti sel. Fungsinya adalah membawa informasi genetik, memelihara struktur neuron, dan menyediakan energi untuk mendorong aktivitas. Akson atau neurit yaitu penjuluran badan sel yang berfungsi mengirimkan sinyal atau impuls. Berbagai jenis jaringan bergabung, terorganisasi, dan membentuk fungsi tertentu yang disebut organ. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.